Ya. Pagi, Bu. Baik. Sudah mendengarkan atau mencermati apa yang diberikan sama Pak Titus Sodong ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, itu kan jadi ketika kita sebelumnya kita bicara tentang teori probabilitas, distribusi probabilitas, kemudian sampling, kemudian setelah itu pendugaan. Oke, baik. Tentang bagaimana cara membaca tabel sudah kita pelajari. Jadi langsung bisa skip gitu kan ya. Oke, baik. Kemudian dari kita belajar distribusi probabilitas normal dari X kemudian kita ubah menjadi Z. Bagaimana caranya? Kemarin juga sudah kita pelajari, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, kemudian setelah itu, saya tulis aja untuk kembali mengingat ya. Yang dulu, kan kalau Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, kalau kemudian ininya binomial didekati dengan distribusi normal, X-nya di sini, rata-rata X dikurangi mu-nya itu kan N kali P, ya kalau nggak salah N kali P. Memastikan dibagi standar deviasinya adalah akar N P Q. Nah, kemudian masuk ke sampel. Kelihatan ya? Standar deviasi dari rata-rata sampel ini standar deviasi dibagi dengan akar N. Oke, bila standar deviasinya tidak diketahui, kita gunakan standar deviasi sampel. Oke, di mana kalau standar deviasi ini kan ya, standar deviasi itu kan rumusnya akar sigma XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Tapi kalau standar deviasi sampel, akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N minus 1. Oke? Oke? Kelihatan ya. Jadi kalau ini semula kita belajar ke sini, kemudian kalau binomial itu yang didekati dengan distribusi normal akan menjadi seperti ini, di mana batas bawah, batas atas untuk binomial itu plus minus setengah. Jadi kalau misalnya X-nya itu 7, batas bawahnya adalah 6,5, batas atasnya adalah 7,5 untuk mencari luasannya. Oke. Kemudian standar deviasi rata-rata sampel. Oke. Ini standar deviasi populasi dibagi akar N. Ya? Nggak kelihatan, Bu. Oh, sayangku. Maaf. Oh iya. Oke, sudah kelihatan? Sudah? Oke. Jadi, kalau standar kan kita kemudian menggunakan sampel untuk menaksir populasi, menaksir parameter populasi. Oke. Nah, di sini jadi kalau standar deviasinya itu kalau standar deviasi populasi diketahui dibagi akar N. Oke, N itu ukuran sampel. Kemudian, apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, kita dekati dengan menggunakan standar deviasi sampel. Nah, untuk mencari seperti apa standar deviasi
sampel standar deviasi populasi, Anda perhatikan dulu ketika kita belajar statistik 1, standar deviasi kalau itu merupakan populasi, ngitungnya seperti ini. Akar sigma XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Kalau sampel ini degree of freedom-nya ini berkurang 1, jadi akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N minus 1. Nah, seperti itu. Nah, lagi, kalau populasinya terbatas itu maksudnya bahwa populasinya diketahui besarnya berapa, kemudian jadi kalau bila populasi terbatas, oke. Bila populasi terbatas, katakan jadi N dibagi N besar, jadi besarnya sampel dibagi N besar, ini lebih besar dari 5%, lebih besar sama dengan 5% kalau nggak saya. Nah, ini perlu ada faktor koreksi. Maksudnya bagaimana? Faktor koreksinya, standar deviasinya tidak seperti ini, ada tambahannya. Oke, jadi standar deviasi gludek. Oke, standar deviasi rata-rata sampelnya, oke, kelihatan ya. Ini standar deviasi dibagi akar N dikalikan seperti ini ya. N dikurangi N dibagi N minus 1. Oke. Ini kalau populasinya terbatas. Terbatas itu lebih besar dari 5%. Maksudnya lebih besar dari 5%. N dibagi N, ini kalau lebih besar dari 5%, itu artinya bahwa N ini relatif kecil dibandingkan, maksudnya relatif relatif besar dibandingkan perbandingan ini. Kalau misalnya N-nya itu kecil sekali, berarti kan N-nya gede banget, itu tidak perlu faktor koreksi. Jadi kalau misal N-nya itu 1000, N besar misalnya 1000, kemudian N kecilnya itu katakan 10.000 deh. 10.000, N kecilnya misalnya 40. Anda perhatikan. Ya. Jadi berapa persen ini? 40 dibagi 10.000 0,4%. Nah, ini kan kecil sekali. Nah, kalau misalnya seperti itu, ini kan 10.000 dikurangi 40 dibagi. Ini 10.000 dikurangi 1, ini kan mendekati 1. Kalau mendekati 1 itu kan tidak perlu pakai faktor koreksi. Tetapi apabila misal ini 1000, ini kita berikan misalnya berapa? 250. Ini 1000, jadi cuma seperempatnya. Jadi misalnya rasionya ini kan 25%, ya kan? 25%, kalau misalnya seperti itu, ini dikurangi 250, di sini dikurangi 1, itu kan sama saja dengan 750 per 999. Nah, ini
itu kan cukup cukup signifikan. Jadi ini agak jauh dari 1, ini akan mempengaruhi nilai ini. Jadi kalau misalnya ini ketemu katakan 2, kalau sampelnya ya, rasio antara sampel dan populasi itu lebih kecil dari 5%, katakan misalnya 0, hasilnya itu katakan 0,000, hasilnya mendekati 1 maksudnya. Oke, ini kan hasilnya yang tadi itu kan mendekati 1. Kalau mendekati 1, tapi kalau rasionya ini cukup besar, mungkin 2,0,6 katakan begitu. Nah, ini kan menjadi 1,2. Ini kan selisihnya menjadi besar terhadap standar deviasi yang sebelumnya. Jadi, apabila rasio antara ukuran sampel dengan ukuran populasi itu lebih besar dari 5%, maka perlu adanya faktor koreksi dalam mencari standar deviasi rata-rata sampel. Oke, sampai di sini paham? Iya ya. Oke, baik. Nah, jadi gini, kan sebelumnya tadi saya sudah mengatakan dari kita belajar mengenai distribusi normal, kemudian binomial didekati normal, kalau kemudian kita masuk ke sampel, ya, masuk ke sampel, maka yang kita gunakan standar deviasi rata-rata sampel, kan begitu. Standar deviasi rata-rata sampel itu standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. N itu ukuran sampelnya. Oke? Kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan pendekatan standar deviasi sampel. Nah, apa beda rumus standar deviasi populasi dengan standar deviasi sampel? Nah, beda. Jelaskan kalau standar deviasi populasi itu akar sigma akar sigma beda antara X dikurangi rata-rata populasi dikuadratkan dibagi N besar ukuran populasi. Sedangkan 1 ukuran sampel kurangi 1. Oke? Dari sini. Kemudian bila kan sampel, bila populasinya terbatas, batas itu maksudnya lebih N kecil maka perlu faktor ya, ada faktor koreksi. Tapi kalau N kecil dibagi dengan N besar itu kurang dari 5%, ya, maka tidak perlu faktor koreksi ini. Kenapa? Karena hasilnya mendekati 1. Nah, misalnya, ini misal, oke. Tadi misalnya 10.000, ini ya, saya hapus lagi. Oke, misalnya N besarnya ini adalah 10.000. Oke, kemudian N kecilnya itu misalnya 40. 40 itu masih tetap pakai tabel Z. Tapi kalau di bawah 30 kita pakai tabel T, kan gitu kan ya. Nah, baik. Misalnya ini hanya masalah tabel. Di sini kita lihat N dibagi N besar itu sama dengan 40 dibagi 10.000. Sama dengan berapa? 4 dibagi 1.000 sama dengan 0,4%. Oke? Nah, ini kan kurang dari 5% toh? Betul? Betul, Bu. Oke.
Ya, Bu. Kemudian coba kita hitung ininya untuk faktor koreksinya dengan seperti ini. Oke, faktor koreksi sama dengan akar. Anda nanti yang hitung ya, minta tolong. 10.000 dikurangi 40 dibagi 10.000 dikurangi 1 sama dengan akar 9.960 dibagi 9.999. Berapa? 0,99, Bu. 0,99. 0,99 mungkin 999 begitu ya. Nah, di sini ini kan mendekati 1. Nah, sesuatu itu kan betul? Halo. Ibu, Bila maaf Bu, putus. Putus, Bu. Hai. Oke, nih nanti kepan HP-ku. Oke. Jadi, udah mudah-mudahan lebih jelas. Suaranya masih putus-putus? Udah enggak. Suaranya sih jelas, cuma tadi gambarnya agak putus-putus gitu, Bu. Oh, sorry, baik ya. Jadi begini, kan tadi misalnya, oke. Jadi kalau populasi terbatas, kemudian rasio antara ukuran sampel dengan ukuran populasinya itu lebih dari 5%, kita perlu faktor koreksi. Tetapi kalau kurang dari 5%, itu tidak perlu faktor koreksi. Kan begitu. Nah, kenapa? Oke, kita kemudian memberikan permisalan seandainya N populasi. Sorry. Oke. Sorry. Oke. Misalnya, ini kan jadi kalau populasi terbatas, maka standar deviasi rata-rata sampel itu perlu faktor koreksi. Ya, faktor koreksinya di sini kan sama dengan akar N besar. Oke, saya ini kan lebih kecil lagi. Oke. Faktor koreksinya sama dengan akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Nah, di sini kemudian standar deviasi rata-rata sampel itu kan standar deviasi dibagi akar N dikalikan faktor koreksinya. Nah, kalau kemudian kita tulis menjadi seperti ini, standar deviasi dibagi akar N dibagi N besar ini lebih besar dari 5%. Kalau kurang dari 5%, itu tidak perlu pakai faktor koreksi. Kita coba. Nah, misalnya N besarnya 10.000, N kecilnya 40, Anda perhatikan bahwa ini rasionya adalah 4%. Oke? Sampai di sini? Paham? Paham. Nah, faktor koreksinya coba kita lihat. Ini kan mendekati 1. Kalau mendekati 1, di sini 1. Oke, 0,99999 itu kan mendekati 1.
Ketika kemudian ini sangat mendekati 1, maka perubahannya tidak akan berarti dari standar deviasi dibagi akar N tersebut. Karena sebuah bilangan kalau dikalikan 1 akan menjadi bilangan itu sendiri. Oke? Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang kalau seandainya, ini misalnya saya katakan ini 1000 dan ini saya berikan 400. Gini aja. Biar kelihatan jadi gede, gitu ya. 1000 kita ambil 400. Nah, di sini berarti 40%. 400 dibagi 1000 sama dengan 40%. Maka di sini perlu faktor koreksi. Faktor koreksinya berapa sih? Ya, ini 1000, ini 400. Sehingga ini menjadi 600 dibagi 999. Berapa? 0,77. 0,77777 gitu ya. Nah, pengalian 1 dikalikan 77. Misalnya saja, ini misal katakan ini biar kita dekatkan ke 1 itu kan jadi 0,8 misalnya begitu. 1 itu kalau dikalikan 0,8 itu kan menjadi ya 0,8. Maaf. Ini faktor koreksi ya, maaf. Standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini dikalikan sekian. Jadi kalau misalnya hasil dari ini dibagi ini katakan 4 kali 0,8 itu sama dengan 3,2. Nah, ini kan menjadi sangat berbeda dengan 4 itu. Oke? Bu, 4 itu dapat dari mana ya? Kenapa? 4 itu datangnya dari mana ya, Bu? Misal, saya hanya mengetengahkan misal angka 4 dikalikan sekian itu kan sekian. Tapi kalau angka 4 dikalikan 0,99 itu menjadi dekat 1, ini kan sama dengan 4. Jadi kalau kurang dari 5% itu nggak perlu faktor koreksi karena hasilnya toh relatif kemudian menjadi sama. Tetapi kalau rasionya lebih besar dari 5%, maka perlu faktor koreksi karena hasilnya itu akan menjadi berbeda. Gitu loh, sayang. Oke? Jadi 4 ini hanya misal. Hasil ini itu kita dapatkan misalnya 4. Gitu loh. Oke? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, jadi ini mengenai faktor koreksi. Kemudian kita masuk kepada jelaskan tentang point estimation dan interval estimation. Ini hanya menjelaskan tentang break sebentar. Tidurlah. Ya. Sudah berapa mas? Udah. Ya Allah, itu orang baik benar. Halo guys.
Oke, mohon maaf, work from home. Itu ada break, suara anjing, break, ada gosen, dan sebagainya. Mohon maaf, oke? Baik. Kemudian, nah, estimasi yang baik seperti apa? Nah, itu juga sudah diberikan. Oke. Oke. Pak Odong sudah menjelaskan tentang poin estimasi dan interval estimasi. Syarat estimator yang baik mestinya seperti apa, unbiased, nah mungkin. Nanti di dalam ujian itu akan ditanyakan, estimator yang baik itu seperti apa? Apa saja estimator yang baik, ciri-ciri estimator yang baik? Halo, saya. Iya. Oke, terus? Konsisten. Efisiensi. Efisien. Sufisiensi. Terus? Sufisiensi. Efisien. Jadi sudah memenuhi bahwa tidak ada estimator yang lebih baik dari yang disampaikan. Dan seperti itu, oke? Baik. Kemudian di dalam kita mengestimasi, jadi kita itu mengestimasi kalau poin estimasi itu pendugaan titik. Jadi misalnya katakan X itu misalnya 100 itu langsung menduga untuk rata-rata populasi ya dianggapnya 100. Bila itu bila itu benar, itu hanya merupakan sebuah kebetulan karena kita mendekati dengan kurva normal, di mana kurva normal itu mencerminkan besarnya probabilitas. Nah, probabilitas yang dicerminkan oleh kurva normal ini ya itu ditandai oleh luas bidang yang dibatasi oleh kurva normal dengan bidang datarnya. Nah, jadi kalau misalnya titik itu misalnya hanya segini saja, luasannya kan 0. Jadi kalau benar itu sebuah kebetulan. Sehingga kemudian kalau interval itu kan seperti ini, misal. Nah kan misalnya begini, kayak ketika kita bicara tentang distribusi normal kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu, kita kemarin juga sudah bicara, ini di sini titik tengahnya, ini rata-rata, ini Z-nya 0. Kalau misalnya kita bicara di sini X, di sini Z, oke, di sini Z. Kalau Z, maka di sini 0. Kemudian di sini plus 1 kali standar deviasi dari rata-rata sampelnya di sini 1, di sini min 1, kemudian min 2, kemudian min 3, 2, 3. Di mana kalau sekian ini merupakan 66, sekian persen ya? Sekitar itu atau 68, saya lupa. Persis. Oke. Kemudian ini 95%, kemudian di sini adalah 99% confidence level bahwa rata-rata yang kita dapatkan plus minus 1 kali standar deviasinya itu meliputi sekitar 66% atau 68%. 68. Oke, 68% ya. Oke. 68%. Katakan seperti itu. Nah, kemudian kita itu di dalam mengestimasi itu kan ada macam-macam.
ada tentang rata-rata. Oke. Kemudian ada proporsi. Kemudian ada beda rata-rata. Kemudian ada beda proporsi yang akan kita gunakan tabel Z ataupun tabel T. Itu adalah tentang pengujian, estimasi tentang rata-rata, proporsi, beda rata-rata, dan beda proporsi. Nah, kalau kita itu sudah ngerti, rata-rata itu bagaimana cara ngitungnya, kemudian proporsi bagaimana cara ngitungnya, beda rata-rata bagaimana cara ngitungnya, beda proporsi bagaimana cara ngitungnya, maka kita tidak perlu menghafal rumus yang banyak. Kalau misalnya, nih rata-rata, misalnya, di sini kita kan nanti menaksir mu, kan yang menaksir mu. Nah, kita menggunakannya kan rata-rata sampel. Bagaimana rata-rata sampel ini bisa mengestimasi atau menduga rata-rata populasi ini? Kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu, maka standar deviasi yang digunakan rata-rata sampel seperti apa? Kalau misalnya rata-rata, maka standar deviasi rata-rata sampel itu seperti apa? Oh ya, berarti begini, ini kan standar deviasi dibagi akar N, kan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, mikir lagi. N-nya standar deviasinya diketahui atau tidak, kan begitu. Kalau standar deviasinya diketahui, kita menggunakan standar deviasi populasi. Tapi kalau tidak diketahui, kita menggunakan standar deviasi sampel, kan begitu. Nah, kemudian rasio antara populasi dengan ukuran sampel dan ukuran populasi bagaimana? Kalau itu merupakan populasi terbatas, di mana kemudian rasio antara ukuran populasi dan ukuran sampelnya itu katakan lebih besar dari 5%, maka kita perlu faktor koreksi, kan begitu. Tetapi kalau tidak lebih dari 5%, kita tidak perlu faktor koreksi. Oke? Nah, dari pengertian saya menjelaskan ini nanti kemudian kita bisa mengadaptasi atau membuat sedikit perubahan untuk semuanya yang lain. Oke, misalnya ini rata-rata sekian, ininya begini. Kemudian kita tahu ya, kalau estimasi pendugaan itu kan misalnya katakan rata-ratanya 80. 80 itu kan berkisar. 80 itu antara plus minus sekian itu masuk kategori 80. Ibaratnya seperti itu. Jadi misalnya begini, rata-rata 80, katakan ini 80, itu kan ada plus minus. Yang dikatakan 80 dengan keyakinan misalnya 90%, misalnya 90%, ini di sini plus minus, ini yang tercover di sini ini adalah confidence levelnya 90%. Nah, berarti yang tingkat errornya atau taraf nyatanya atau alfanya itu berarti berapa persen sisanya dari 100%? Berapa persen? Sisa dari 100% dikurangi 90%? 10%. 10%. Nah, 10% ini akan tertebar di ekstrim kecil dan ekstrim besar. Jadi di sini 5%, di sini 5%, kan begitu. Oke? Nah, kemudian kisaran yang 80 ditaksir atau apa itu namanya estimasinya 80 itu berapa? Sampai dengan berapa, kan begitu. Berarti di sini nanti min sekian plus sekian, kan begitu. Jadi di sini ini adalah penaksirnya. Jadi ini statistik sampel min Z alfa per 2 itu karena ini dibagi 2 sisi.
kali standar deviasi rata-rata sampel. Kemudian yang di sini ST itu adalah statistik, ya. Ini Z alfa per 2 dikalikan standar deviasi rata-rata sampel. Kan seperti itu. Nah, Ibu, yang bawahnya tidak terlihat, Bu. sayangku, maaf. Terima kasih, Bu. Oke, jadi gini ya. Ini kan estimasi rata-ratanya berapa? Kita menggunakan interval estimasi, katakan dengan tingkat keyakinan 90%. Artinya kalau dengan tingkat keyakinan 90%, kita kemudian menolerir kesalahannya adalah 10%. Kan begitu? 10% itu terbagi 5% ekstrim yang lebih kecil dari yang kita yakini, 5% yang ekstrim kecil dari yang kita yakini, 5% ekstrim besar dari yang kita yakini. Kan seperti itu. Nah, kemudian kisaran yang kita utarakan tadi antara sekian, ini min sekian, ini plus sekian, itu adalah 90%. Nah, ini adalah kalau kita bicara tentang rata-rata seperti apa. Nah, kemudian bagaimana? Jadi ini kan merupakan probabilitas bahwa rata-rata populasi berkisar sekian hingga sekian itu 90%. Jadi kalau kita memberikan penulisan secara utuh itu mestinya kan begini. P, kemudian di sini adalah statistiknya, kemudian min Z alfa per 2 dikalikan standar deviasi rata-rata sampel, rata-rata sampel. Kalau kita rata-rata sampel ya ini rata-rata. Kalau misalnya ini ya statistik yang akan kita uji apa. Kemudian di sini adalah parameter. Kemudian statistik plus Z alfa per 2 standar deviasi statistik sama dengan confidence level. Oke, seperti itu. Jadi ini kita bisa, kalau kita bicara tentang rata-rata, misalnya rata-rata ya berarti ini adalah rata-rata. Kemudian di sini adalah mu. Di sini adalah standar deviasi rata-rata sampel. Kemudian di sini rata-rata, di sini standar deviasi rata-rata sampel. Kan begitu. Tetapi kalau kita bicara misalnya beda rata-rata, kalau kita bicara beda rata-rata, kan dari begini ya. Z sama dengan, kan kalau biasanya X bar min mu dibagi standar deviasi rata-rata sampel. Nah, ini kan alfa per 2. Karena dari dua sisi, maka di sini dinaikkan kan ya. Ini Z alfa per 2, ini plus minus. Kalikan standar deviasi. Oke. Kemudian sama dengan X bar min mu. Kan seperti ini. Kemudian di plus minus menjadi X bar min Z alfa per 2. Begini sama A. Oke. Kemudian mu X bar plus Z alfa per 2. Kan begini. Ini probabilitasnya sebesar confidence levelnya. Oke, dari sini turun
menjadi begini, mudah-mudahan bisa paham caranya seperti apa. Oke. Nah, kalau kita bicara misalnya bukan rata-rata, tapi dulu apa beda? Oke. Kalau kemudian proporsi, misalnya ini proporsi, kalau proporsi ya di sini P begini, kemudian standar deviasi proporsi, kemudian di sini proporsinya, kemudian di sini seperti ini, kemudian di sini juga standar deviasi proporsi. Nah, kalau standar deviasi proporsi, ini semuanya mengikuti. Oke, ininya bagaimana? Ya, agar kalau saya katakan kadang PQN dibagi, akar PQ dibagi N. Oke, nah atau sama dengan akar P proporsinya 1 dikurangi P dibagi N, kan sama. Atas. Bu, maaf Bu, yang atas kurang kelihatan Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi ini kalau seperti ini terus kemudian estimasinya bagaimana? Ya sama aja. Oke. Jadi proporsi di sini ini kan sama dengan X dibagi N. Di sini X dibagi N, kan begitu. Nah, kalau dibuat ya jadi probabilitas. Nah, di sini kalau ini ya berarti X dibagi N dikurangi Z alfa per 2 standar deviasi proporsi begini, kemudian di sini adalah proporsi, oke, X bar dibagi N plus Z alfa per 2 standar deviasi proporsi, kemudian sama dengan confidence level. Mirip kan? Yang diubah ya di statistiknya ini bagian yang mana? Itu saja. Kemudian kalau beda rata-rata, proporsi, sekarang beda rata-rata. Beda rata-rata, di sini katakan X bar 2 dikurangi X bar 1, ini untuk menaksir beda mu 2 dikurangi mu 1. Sama. Oke. Nah, kalau seperti ini terus bagaimana? Ya sama aja. Nih, untuk ini yang Anda berikan sebagai statistiknya, ini adalah parameternya, ukuran-ukuran dari populasi, ini ukuran sampel dari statistik ya, ini ukuran populasi, ini ukuran sampel. Nah, kemudian bagaimana kalau kita buat demikian?
Ya sama, ini kan ngitungnya juga sama. Z, ini alfa per 2, sama dengan, ini beda. Begini, dikurangi mu2 min mu1 dibagi dengan standar deviasi. Oke, standar deviasi dari beda proporsi min X bar 1. Nah, standar deviasi beda proporsi itu rumusnya bagaimana? Sama. Standar deviasi beda proporsi X bar 2 min X bar 1. X bar 1 ini di bawah ya, bukan di atas. Tapi ini hanya kecil gini. X bar 2 dikurangi X bar 1, maksudnya begitu. Sama dengan akar standar deviasi yang pertama dikuadratkan dibagi N1 ditambah standar deviasi kedua kuadratkan dibagi N2. Kemudian kalau dibuat seperti ini, ya sama aja. Jadi P sama dengan, kemudian Anda tuliskan. Oke, saya naik ya. Oke, kalau misalnya beda proporsi, beda rata-rata, oke, jadi probabilitas di sini beda rata-rata itu berarti X bar 2, astagfirullah. X bar 2 dikurangi X bar 1 dikurangi Z alfa per 2. Z alfa per 2, kemudian standar deviasi beda rata-rata X bar 2 min X bar 1. Begini, kemudian di sini adalah mu 2 min mu 1. Kemudian balik lagi, X bar 2 min X bar 1 plus Z alfa per 2, standar deviasi beda rata-rata, sama dengan confidence levelnya. Jadi sebenarnya Anda tahu satu, bisa semua. Nah, kemudian kalau beda proporsi bagaimana? Oke, kalau beda proporsi, ya, kalau ini kan proporsi. Kalau beda proporsi, nah, ini standar deviasi dari beda proporsi 2P1 sama juga akar P1Q1. Oke. Oke. Oke, jadi Anda perhatikan ini kan relatif sama.
beda rata-rata itu standar deviasinya seperti apa? Kalau beda rata-rata, ini kan X bar 2 dikurangi X bar 1, ini kan sama dengan, ini standar deviasi yang pertama dikuadratkan dibagi N1, ditambah standar deviasi kedua dikuadratkan dibagi N2. Kan sama. Nah ini nanti kemudian Anda masuk-masukkan. Gimana? Sampai di sini saya rasa mestinya bisa. Halo sayang. Gimana? Maaf, yang bawah nggak kelihatan. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kalau ini beda proporsi, ini beda rata-rata. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, gimana? Silahkan, bila ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya, silahkan, bila ada yang mau ditanyakan, boleh. Yo. Bila misalnya Anda tidak ada pertanyaan, misalnya begitu, kita kemudian latihan. Oke. Kalau misalnya sampel kecil bagaimana? Ya. Kalau sampel kecil itu cara ngitungnya, standar deviasi, rata-ratanya seperti apa? Oke. Kalau sampel kecil. Nah, kalau sampel kecil itu di bawah 30 itu kita 30 ke bawah kita pakai T. Oke, tabelnya ya, bedanya tabel T sama tabel Z ya. Oke. Nah, standar deviasi beda rata-rata. Oke. Faktor koreksi tetap sama. M1 dikurangi 1 dikalikan standar deviasi 1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 standar deviasi yang sampel yang kedua dikuadratkan dibagi N1 ditambah N2 min 2. Kenapa? Kan ini kan kalau kita tidak tahu, ini sampel kecil sama sampel besar juga sama. Kalau misalnya standar deviasinya itu tidak diketahui, kita menggunakan pendekatan yang seperti ini. Bu, nggak kelihatan yang atas. Oh sayang.
Ini proporsi. Oke. SP ini, oh sorry, maaf. Pool. Gabungan. Oke. Ini proporsi. Oke. Kalau standar deviasi sampel kecil sama ini N1 kuadrat dibagi ini N-1 ditambah S2 kuadrat dibagi N-2. Kalau standar deviasinya diketahui 2-1 kan standar deviasi pertama dikuadratkan ini N1 ditambah standar deviasi kedua dikuadratkan dibagi N2. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan jadi standar deviasi populasi diketahui, kita gunakan ini. Kalau kemudian tidak diketahui, kita menggunakan standar deviasi rata-rata sampelnya menggunakan standar deviasi sampel, tetapi rumusnya ini karena standar deviasi sampel itu baginya N-1, maka kemudian ada penyesuaian seperti ini. Oke. Baik. Sekarang saya rasa Anda sudah bisa mulai mengerjakan soal. Coba Anda semua ngadep bukunya Pak Nugroho. Anda boleh pilih mana soal yang kemudian Anda tanyakan, kemudian akan kita buat sebagai latihan. Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah bicara N-nya berapa sudah toh? Berapa menetapkannya gitu? Halo? Atau 21 juga sama, ini sama aja. X1 dibagi M1, 1 min. X1 N1 dibagi N1 ditambah, ini proporsi biasa, samalah. Begini saja. P1 1 min P1 dibagi N1 ditambah P2 1 min P2 dibagi N2. Sama. Bu, yang bawah kurang kelihatan, maaf. Siap. Ini proporsi, ini beda rata-rata, ini beda proporsi, sorry. Beda proporsi,
beda rata-rata. Nah, kalau beda rata-rata, yang satu ini diketahui standar deviasinya, kalau ini tidak diketahui standar deviasinya. Kemudian kemarin kan Z sama dengan misalnya di situ akar N. Kemudian dari sini Z alfa per 2 dikalikan dengan ini sama dengan X bar min mu X dikalikan akar N. Nah, kemudian ini ke sini aja ya. Naik. Z alfa per 2 dikalikan standar deviasi dibagi dengan X bar min mu X sama dengan akar N. Maka N sama dengan X bar min mu X dibagi Z alfa per 2 kali standar deviasi dikuadratkan. Z alfa per 2. Kok kebalik saya? Yang ini. Standar deviasi dibagi X bar min mu X dikuadratkan. Ya, benar. Nah, oke, baik. Anda perhatikan, untuk mencari N, kan dari seperti ini, ya. Oke, kan begini. Dari sini, kemudian ini kita Oke, dari sini kemudian masuk ke sini. Maaf, naik. Kan begini. Jadi yang ini mulai di sebelah diturunkan. Ini akar N. Kemudian keduanya dikuadratkan, sisi kiri dan sisi kanan dikuadratkan. Sisi kiri dan sisi kanan dikuadratkan, jadi N sama dengan sekian dibagi ini. Nah, ini adalah merupakan beda antara rata-rata sampel terhadap rata-rata populasinya. Nah, ini yang kemudian akan kita berikan, kita menolerir errornya berapa. Jadi, sehingga di sini sama dengan Z alfa per 2 standar deviasi dibagi dengan errornya dikuadratkan. Ini adalah
bagaimana kita akan mencari ukuran sampel minimal yang kita perlukan itu berapa. Itu asal usul dari rumus bagaimana kita mendapatkan N-nya. Oke? Oke? Iya kan ya? Baik. Sekarang kita coba mulai soal nomor 4. Bagaimana rekayasa suatu pabrik mobil ingin meningkatkan mutu hasil produksinya dengan membuat sistem pembakaran yang lebih efisien agar bahan bakar dapat dihemat. Dalam rangka uji coba telah ditentukan sampel sebanyak 50 buah kendaraan. Oke, dari sini kita akan buat diketahui apa, ditanyakan apa, kemudian kita mesti seperti apa. Oke. Oke. Soal nomor 4. Oke. Diketahui. Oke. Nih. Halo, gimana? Dalam rangka uji coba telah ditentukan sampel sebanyak 50 buah. Jadi di situ yang diketahui apa? Yang diketahui apa? Dalam rangka uji coba telah ditentukan sampel sebanyak 50 buah kendaraan yang baru. Ternyata setiap liter bahan bakar dapat mencapai rata-rata 17 km dan simpangan baku 2 km. Berarti gimana ini? Yang diketahui apa? N-nya berapa? N-nya 50. N-nya 50. N-nya 50. Kemudian rata-rata? Rata-ratanya 17 km. Oke, 17 km. Standar deviasinya? 2 km. Oke, dan standar deviasinya? Oke, 2 km. Di sini dengan sampel sebanyak kendaraan, sebenarnya ini ada, sebenarnya ini kayak gini. Ini ada 2 pikiran. Ada kalanya mungkin. Nah, jadi di sini buat saya itu sangat penting melihat cara kerja Anda itu untuk melihat kerangka pikir Anda. Kalau di sini diketahui sampelnya 50, kemudian rata-ratanya 17. Menurut saya mestinya standar deviasi yang diketahui itu ya dari sampel itu, berarti sebenarnya ini bukan begini, tetapi adalah seperti ini. Kan begitu kan? Ya? Mestinya. Gitu. Jadi ini bukan standar deviasi populasi, tetapi standar deviasi sampel. Oke ya? Baik. Kemudian, confidence levelnya berapa? 95%. Dengan menggunakan confidence level. Oke. Confidence levelnya 95. Tentukan berapa kilometer yang dapat dicapai dengan mesin baru tersebut untuk setiap liter bahan bakar. Kan seperti itu. Jadi di sini kita akan menduga, kan keterangannya itu di situ kita menduga rata-rata yang bisa dicapai untuk setiap liter dari kendaraan baru tersebut. Oke, baik. Oke, nah di sini kita akan menduga dengan confidence level 95% ya. 95% berarti di sini berapa persen? 2,5. Oke, 2,5%. 2,5%. Di sini 2,5%. Oke, berarti
ini di tengah. Oke. Ini berapa persen? Kalau di sini 2,5%, berarti di sini 0,475 ya. Oh iya. Kan ini 50%, 50%. Oke? Z alfa per 2-nya berapa jadinya? Coba, Z alfa per 2-nya berapa? Berapa Z alfa per 2-nya? Z alfa per 2-nya berapa? Z alfa per 2 berapa? Z alfa per 2-nya berapa? Yuk. Nah, gini. Kan ini diketahui N-nya 50. Kemudian rata-rata dari sampel sekian. Standar deviasinya sekian. Nah, dengan menggunakan confidence level 95%, dugalah, gitu kan ya. Atau estimasi rata-rata pencapaian per liter itu berapa kilometer untuk kendaraan baru. Nah, berarti ya plus minusnya kan sekian. Dengan confidence level sekian. Jadi kita mentolerir 5% yang terbagi 2%. Mungkin lebih banyak banget, lebih dan 2,5% lebih kecil banget. Nah, dengan kita mengetengahkan angka sekian hingga sekian itu dengan tingkat keyakinan 95%. 95% ini kan total di sini kan 100%. Kalau tingkat keyakinan kita 95%, berarti kan di sini 2,5%. Nah, ini itu kan 50%. 50% dikurangi 2,5% itu kan 47,5% kan, sayang? Iya enggak? Iya. Oke. Nah, kamu lihat di tabel yang menunjukkan probabilitasnya 0,475. Angka berapakah itu? 1,96. Oke, siapa ini? Yang bicara? Melania Oma, Bu. Oh, Melania Oma. Oke, bentar ya, Melania Oma. Melania Oma. Nomor berapa Melania Oma? 15, Bu. Oke. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Oke. Nah, nenek-nenek ini mencari yang sudah tak buka mau tak buat nulis, ambil itu hilang. Oke, baik. Oke, ini Melania. Oke. Nah, di sini 1,96. Artinya di sini nanti min 1,96, di sini 1,96. Ini kalau Z. Kan gitu. Nah, kalau T-nya, kalau ini Z ya, oke. Sini, gini. Kemudian ini katakan X-nya. Ini kan plus 1,96. Di sininya katakan berapa itu? 17. Katakan begitu. Nah, ini antara berapa sampai dengan berapa. Kan begitu. Nah, ini yang kemudian ditanyakan itu sebenarnya ini. Sehingga, sebelum kita sana kita juga boleh misalnya standar deviasi rata-rata sampelnya berapa? Ini kan standar deviasi dibagi akar N.
Maka 2 dibagi akar 50. Berapa ini? 2 dibagi akar 50 berapa? Berapa? 2 dibagi. Hah? 0,28. 28. Oke, 28. Maaf. Ini siapa aja nih? Banyak ngomong ini tadi. 0,28. Siapa? Novi. Novi nomor 33, Bu. 103. Novi nomor berapa? 33. Oh, 33. Oke, sama siapa tadi? Ada cowok juga. Saya, Bu. Siapa? Griselius, Bu. 49. Oke. 49. Oke. 49. Oke. 8. Oke. Boleh kok, yang tadi juga merasa bicara kan karena bareng-bareng gitu, jadi kan tidak bisa saya lihat ini siapa dan siapa yang merasa tadi juga ikut menjawab. Saya, Bu. 8, Bu. Nomor berapa? Saya, Bu. Nomor Saya Nomor 28, Bu. 28. Oke, terus siapa, Mas? Nomor 44. Berapa? 44. 44. Frederikus Chopin. 24, Bu. 24, sorry. 4-nya yang dengar. Ini Gamaliel ya? Iya. Ya, Bu. Oke. Oke, baik. Oke, kembali lagi ke sini ya. Terus kemudian kita akan membuat estimasinya. Oke, sehingga kan gini. Nah, probabilitas kan di sini, ini X bar-nya kan di sini, X bar min Z alfa per 2 dikalikan standar deviasi rata-rata sampel, kemudian di sini mu, kemudian standar deviasi rata-ratanya ditambah Z alfa per 2 standar deviasi rata-rata sampelnya, kemudian ini adalah 95%. Nah, kemudian kita isi di sini probabilitas di sini 17 min berapa itu? 1,96 dikalikan 0,28, kemudian ini mu, kemudian 17 plus 1,96 kali 0,28. Nah, ini sama dengan 95%. Sehingga probabilitas rata-rata ini berkisar dari angka berapa sampai dengan berapa? Ini jawaban akhirnya nanti seperti ini ya. Berapa sampai berapa? Halo. 16,45. 16,45. Berapa? 16,45. 16,5. 45, Bu. 5, Bu. Sampai dengan 17,55. 55. Oke. Nah, ini nanti saya tanya lagi. Jadi artinya bahwa probabilitas di sini ya, artinya di sini atau probabilitas bahwa rata-rata capaian 1 liter jarak yang akan bisa ditempuh oleh kendaraan tersebut berkisar antara 16,45 kilo
hingga 17,55 kilo itu 95%. Saya tidak kepingin Anda hanya angka begitu tanpa bisa membaca. Jadi cara membaca itu penting sekali. Kita bisa menulis tapi tidak bisa mengartikan, percuma. Jadi kalau seperti ini Anda mesti bisa mengartikan bahwa rata-rata capaian 1 liter jangkauan dari kendaraan tersebut itu berkisar antara 16,45 km sampai dengan 17,55 km itu adalah 95%. Mungkin saja ada yang mencapai 20 km. Tapi mungkin juga ada yang 10 km sudah habis, kan begitu. Nah, yang seperti itu yang 20 atau 10 itu merupakan masuk yang dalam kategori 5% yang terbagi ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu. Oke, jadi kenapa distribusi normal ini tidak menyentuh garis datar itu karena masih membuka kemungkinan adanya ekstrim-ekstrim tersebut. Oke? Baik, ini tadi siapa yang jawab? Tina, Bu. Nomor 52. Nomor? 52. Nomor berapa sih? 52. 52. Terus sama siapa tadi? Suara laki-laki? Sama Rian tadi, Bu. Sama Rian. Oke, 8, 10. Rian nomor berapa? 49, Bu. 49. Oke, Nadia. 49. Oke, thanks. Oke, jadi minta tolong juga ya. Dilihatin siapa yang jawab. Karena nggak lihat. Ini ada yang nyanyi di luar, mohon maaf ya. Lagi ada paduan suara. Mungkin ada es lewat atau apa. Jadi mereka paduan suara. Dengar ya. Ini rumah saya kayak kebun binatang. Banyak. Oke, baik. Bentar. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Lain-lainnya itu sebenarnya sama. Satu Anda bisa mengerjakan, lainnya juga mirip-mirip lah. Oke, baik. Saya boleh langsung ya. Presensinya cepat saja ya. Florentina Oli ada? Florentina Oli? Enggak. Oke, Albert? Hadir, Bu. Hadir, oke. Maria Herlina? Hadir, Bu. Oke, Anggita? Hadir, Bu. Oke, Laurencia? Hadir, Bu. Maria? Maria, Sherin? Belum? Sylvia? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Itu siapa? Maria Karin, Bu. Maria Karin. Oke, sorry. Iya, Bu. Ya, ini kan biar yang ngomong kelihatan. Oke, iya. Maria Karin, iya. Sylvia ada? Sylvia belum? Oke, Theodorus Dian? Dian Resi Pamula? Belum? Claudia? Belum? Bernardin? Kevin? Hadir, Bu. Oke. Laurencia Lia? Hadir, Bu. Oke. Ivana? Hadir, Bu. Oke. Vincentius Adi? Belum? Carolina? Belum? Oke. Melania Oma? Hadir. Ada, Bu. Ya. Dania? Enggak? Belum? Hadir, Bu. Oh, hadir. Siprianus Ratu? Hadir, Bu. Oke. Christophorus? Hadir, Bu. Oke. Anastasia? Jessica? Belum? Maria Helena Najwa? Belum? Bernike? Hadir, Bu. Oke. Rizky? Hadir, Bu. Oke. Novita? Hadir, Bu. Siapa itu yang cewek? Novita? Belum? Maria Helena hadir, Bu. Oh, Maria Helena hadir. Oke, sorry. Hadir, Bu. Maria Helena kemarin kamu hadir enggak?
Hadir, Bu. Kemarin Oh. hadir. Oh, tadi kok. Oke, baik. Kemudian Gamal, oke. Yasinta? Belum. Lucia? Hadir, Bu. Oke. Matt? Hadir, Mateus? Bu. Siapa ini? Lucia. Oke, Kalau Yasinta belum? Lucia, Yasinta? Bu. Hah? Yasinta? Belum ya? Mateus? Ada nggak? Oke, terima kasih ya, Mat ya. Oke, Vincentia udah hadir. Oke ya, tadi jawab. Matilda? Hadir, Bu. Oke. Aquila Avezedo? Avelia Avezedo? Belum kelihatan 3 pertemuan ini. Tiara Indah? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Angelina? Angelina? Belum? Novi tadi jawab jadi hadir. Nani? Hadir, Bu. Siapa ini? Nani? Nani, Bu. Oke, baik. Vicencia Haryani? Hadir, Bu. Vicencia? Oke. Cahya Hadir, Chandra? Bu. Cahya Chandra? Belum? Jessica Lady? Hadir, Bu. Jessica? Iya. Oke, baik. Emmanuel? Hadir, Bu. Oke, Agnes? Hadir, Bu. Oke. David? David? Belum? Ernawati? Ernawati Hadir, Bu. Nababan? Ernawati? Hadir, Bu. Iya, Bu. Oke. Maya Okinawati? Hadir, Bu. Oke, Margareta? Hadir, Bu. Frederick Chopin udah hadir. Frederick Chopin? Hadir, Bu. Oke. Francisca Putri? Hadir, Bu. Patricia? Hadir, Bu. Oke, Paulus? Hadir, Bu. Oke, Yosefina? Yosefina? Suryani? Belum? Oke. Ini kemudian Rian ada. Elizabeth Desi? Elizabeth Desi? Belum? Anastasia? Hadir, Bu. Oke. Vina? Vina tadi Hadir, Bu. Oke, iya. Meriana? Ya. Hadir, Bu. Ibu, maaf, Bu. Untuk Cahya Chandra sama Novita Mawar Sharon itu hadir, Bu. Cuman mic-nya mungkin error. Oke, terima kasih Seng ya. Sebentar. Siapa Cahya Chandra sama siapa tadi? Novita Mawar Sharon. Oh, nomor berapa ya Novita ya Seng ya? Bu, sama Yosefina Riani, Bu. Iya. Oke. Jessica. Sebentar, Sylvia, Doris Rian, Claudia. Oke, Vincentius Adi. Carolina. Sebentar, Anastasia Jessica, nggak ada. Jessica Rian Jebel. Aquila. Angelina Ngabu. Jessica Anastasia Jessica ada, Bu. Oke, Dan nomor 23, Bu. Nomor 23. Novita Mawar Sharon nomor 23. Sharon. Udah ada kok. Sharon udah ada. Makasih, Bu. Oke. Yasinta ada? Bu, Ya. maaf Bu, jaringan saya nggak bagus Bu. Tadi lihat sendiri, mau masuk lagi nggak Oh, bisa. Jessica ya. Oke, baik. Ya, pokoknya ngerti aja. Gini aja, kalau misalnya Anda kok di sini panggil nggak kemudian nyaut begitu, Anda WA di WA ya, bahwa Anda hadir. Yang positif, Anda bisa mengikuti ya. Baik, sebentar. Ada 3. Merina, ada? Bu. Apa sih yang ada? Maximilianus Triputra Ada, Bambun. Ada, Bu. Maria Renantra. Maria Renantra. Hadir, Bu. Oke, baik. Misal Desi ada? Elizabeth Desi. Bu.
Bu. Oke, baik. Florentina, Bu. Florentina nomor berapa tadi? Nomor 1, Bu. Oh, nomor 1. Oke. Siapa lagi yang kemudian tadi belum? Sylvia. Nomor 7. Nomor 7. Oke, baik. Kemudian nomor 8, Theodorus Dian. Gak ada. Claudia. Gak ada. Vincentius Adi Kelvin. Gak ada. Carolina Kurniati. Gak ada. Yasinta? Yasinta ada. Hadir. Oke, baik sayang. Oke. Aquila? Gak ada. Angelina ya? Angelina ada tadi? Yosefina tadi ada ya? Oke. Oke, baik. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, Anda bisa masuk lewat WA. Minggu depan kita ada UTS ya sayang ya. Bahannya sampai dengan hari ini. Oke. Tapi sebelumnya saya juga nanti akan saya upload di WA group. Anda kerjakan apa? Yang sebelumnya teori distribusi, teori probabilitas, distribusi probabilitas, kemudian Anda sertakan itu. Kemudian Anda nanti jawabannya kirim ke email saya. Saya untuk hal-hal selanjutnya kita umumkan lewat WA group ya. Baik, karena waktunya kayaknya sudah lewat. Terima kasih banget atas semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, Anda bisa lebih mengerti, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga agar semuanya sehat dan baik semuanya. Gitu ya, Senya. Baik, Bu. Ibu, terima kasih, Bu. Ini sekian. Kalau ada pertanyaan, dilayangkan lewat WA group ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Makasih, God Bu. bless you. Oh, ya. Thanks, Terima Mbak. kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, ini saya bingung.